Hai, halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Anissa Mardatila, SOS MSI. Kali ini kita akan membahas tentang etika bisnis dan CSR. Apakah itu etika? Nah, dari sini kita akan mempelajari terlebih dahulu makna dari etika. Etika itu adalah tata cara pergaulan tentang antar sesama manusia yang dilihat dari bahasa, berasal dari bahasa Latin yang artinya falsafah moral yang bicara tentang cara hidup, dilihat dari sudut pandang budaya, nilai-nilai, norma susila, dan agama. Etika juga merupakan filsafat pemikiran kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang akan menentukan terwujudnya sikap pada perilaku hidup manusia, baik itu secara pribadi maupun kelompok. Mengapa etika bisnis diperlukan? Tidak hanya sampai membahas pada tataran nilai norma, agama, sosial, dan budaya secara umum, prinsip etika juga diperlukan dalam penerapan bisnis. Mengapa etika bisnis diperlukan? Karena para pelaku bisnis tentu dituntut untuk bisa profesional, tanpa adanya perilaku dan sikap yang melanggar tatanan nilai norma budaya, kemasyarakatan, agama, dan sosial. Selain itu, persaingan yang semakin tinggi menuntut para pelaku bisnis untuk dapat berperilaku sesuai dengan adab, sikap, nilai norma seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dan tentu saja, kepuasan konsumen adalah menjadi faktor utama. Selanjutnya, ketika hal ini diterapkan secara profesional, tentu perusahaan dapat dipercaya dalam jangka yang jauh lebih panjang. Dan secara pastinya hal ini dapat mencegah sanksi-sanksi yang bisa menjadi poin pelanggaran yang terjadi ketika perusahaan itu tidak menerapkan prinsip etika bisnis. Sikap bisnis ditujukan dalam hal integritas, manner, personality, appearance atau penampilan, dan consideration. Pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas berarti aspek baik atau buruk tentang sesuatu yang terpuji atau tercela, apa yang boleh dan tidak boleh dari perilaku manusia. Moralitas juga selalu berkaitan dengan apa yang dilakukan manusia dan kegiatan ekonomis pada suatu bidang perilaku manusia yang penting. Menurut Bertens, ada 3 tujuan yang ingin dicapai. Pertama, mempelajari etika bisnis, tentu saja kita ingin mendapatkan peningkatan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis. Menanamkan jika sebelumnya kesadaran itu tidak ada, dia menjadi ada dan terus meningkat. Orang yang mendalami etika bisnis diharapkan dia bisa memperoleh keyakinan bahwa etika merupakan segi nyata dari kegiatan ekonomis yang perlu diperhatikan secara serius. Yang kedua, memperkenalkan argumentasi moral khususnya di bidang ekonomi dan bisnis. Yang ketiga, membantu pebisnis atau calon pebisnis untuk menentukan sikap moral yang tepat di dalam profesinya. Ketiga hal ini memunculkan pertanyaan, apakah studi etika ini akan menjamin seseorang menjadi etis juga? Tentu saja jawabannya tidak secara naif kita pahami otomatis akan menjadi seseorang yang berperilaku etis. Sekurang-kurangnya hal ini dapat meliputi dua sisi, yaitu di satu pihak harus dikatakan etika mengikat tetapi tidak memaksa. Di sisi lain, studi dan pengajaran tentang etika bisnis boleh diharapkan juga mempunyai dampak atas tingkah laku pebisnis. Bila studi etika telah membuka mata, konsekuensi logisnya adalah pebisnis bertingkah laku menurut yang diakui sebagai hal yang benar. Dari sudut pandang ekonomis, bisnis adalah kegiatan ekonomis
Yang terjadi di sini adalah adanya interaksi antara produsen atau perusahaan dengan pekerja, produsen dengan konsumen, produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi. Kegiatan antar manusia ini bertujuan untuk mencari untung, oleh karena itu menjadi kegiatan ekonomis. Pencarian keuntungan dalam bisnis tidak bersifat sepihak, tetapi dilakukan melalui interaksi yang melibatkan berbagai pihak. Dari sudut pandang ekonomis, good business adalah bisnis yang bukan saja menguntungkan, tetapi juga bisnis yang berkualitas etis. Dari sudut pandang moral, bisnis berorientasi pada profit atau profit oriented adalah sangatnya hal yang wajar. Akan tetapi, jangan keuntungan yang diperoleh tersebut justru dapat merugikan pihak lain. Pihak lain yang dimaksud tentu saja tidak hanya konsumen, tapi juga pesaing ataupun supplier dan stakeholder lainnya yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan kita. Kita harus menghormati kepentingan dan hak orang lain. Kita harus memperhatikan bahwa kita sendiri tidak ingin dirugikan. Oleh sebab itu, kita harus menghormati kepentingan dan hak orang lain juga perlu dilakukan demi kepentingan bisnis kita sendiri. Dari sudut pandang hukum, kegiatan bisnis juga terikat dengan hukum. Hukum dagang atau hukum bisnis yang merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern. Dalam prakteknya, hukum banyak masalah ditimbulkan dari hubungan bisnis, baik itu pada taraf nasional maupun internasional. Seperti etika, hukum juga memandang normatif karena menetapkan apa yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Dari segi norma, hukum lebih jelas dan pasti daripada etika. Karena peraturan hukum dituliskan hitam atas putih, ada sanksi tertentu bila terjadi pelanggaran. Dari sudut pandang moral, setidaknya ada 3 tolak ukurnya, yaitu nurani, kaidah, dan penilaian umum. Etika bisnis dalam penggunaan hak milik intelektual dapat dituangkan dalam hak cipta, hak paten, dan hak merek. Kegiatan bisnis dikelompokkan dalam 3 bidang. Yang pertama, kegiatan perdagangan, bisnis dalam arti kegiatan industri, bisnis dalam arti kegiatan jasa. Mempraktekkan bisnis dengan etika berarti mempraktekkan tata cara bisnis yang sopan dan santun, sehingga kehidupan bisnis menyenangkan karena saling menghormati. Etika berbisnis diterapkan pada sikap kehidupan berkantor, dalam menghadapi rekan kerja, rekan bisnis, dan di mana kita tergabung dalam organisasi yang terkait dengan perusahaan kita. Etika bisnis juga memelihara suasana yang menyenangkan, menimbulkan rasa saling menghargai, meningkatkan efisiensi kerja, dan meningkatkan citra pribadi dan perusahaan. Jika aturan secara umum tentang etika mengatakan bahwa berlaku tidak jujur adalah tidak bermoral dan beretika, maka setiap insan bisnis yang tidak berlaku jujur dengan pegawainya, pelanggan, kreditur, pemegang usaha, maupun pesaing dan masyarakat, ia dikatakan juga tidak etis dan tidak bermoral. Intinya, bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri untuk menjalani bisnis dengan baik, dengan cara yang peka dan toleransi. Etika bisnis mengontrol bisnis agar tidak tamak, bahwa itu bukan bagianku. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Pelanggaran etika bisa terjadi di mana saja termasuk dalam dunia bisnis. Praktik curang tidak hanya merugikan perusahaan lain, melainkan juga masyarakat dan negara. Nah, dari mana upaya penegakan etika bisnis dapat kita mulai? Paling gampang adalah tentu mulailah dari perusahaan kita sendiri. Pemimpin perusahaan memulai langkah ini karena mereka menjadikan panutannya pada karyawannya. Dan tentu saja, praktek etika bisnis harus dilaksanakan secara transparan. Perusahaan harus taat mengikuti peraturan perdagangan yang diatur oleh tata cara perundang-undangan.
Etika bisnis tidak akan dilanggar jika ada aturan dan sanksi. Kalau semua tingkah laku salah dibiarkan, maka akan menjadi suatu kebiasaan buruk. Dan ini dapat menjadi budaya buruk. Karena itu, bila ada pelanggaran, maka berilah sanksi untuk memberikan pelajaran kepada yang bersangkutan. Apa saja upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk menegakkan budaya transparansi ini? Penegakan budaya etika bisnis adalah dengan berani bertanggung jawab atas segala tingkah lakunya. Individu yang mempunyai kesalahan jangan bersembunyi di balik perlindungan perusahaan. Ukuran-ukuran yang dipakai untuk mengukur kinerja harus jelas berdasarkan penilaian kinerja secara objektif. Pengelolaan sumber daya manusia harus baik dan jelas, dan tentu saja visi dan misi perusahaan jelas mencerminkan tingkah laku organisasi. Perubahan lingkungan, sistem, dan subsistem organisasi menjadi semakin terbuka dan tingkat persaingan terlihat semakin ketat dan tajam. Dan dinamika perubahan itu tentu saja terus mengarah kepada perubahan yang sangat cepat. Secara eksplisit, turbulensi dalam sistem ekonomi dapat menciptakan berbagai ancaman yang dapat melemahkan daya saing perusahaan atau bahkan menyingkirkannya dari lingkungan perusahaan. Percepatan perubahan lingkungan dapat berakibat pada perubahan budaya perusahaan. Bagaimana karyawan dapat berperilaku dan apa yang harusnya mereka lakukan? Budaya menuntut individu untuk berperilaku dan memberi petunjuk pada mereka mengenai apa yang harus diikuti dan dipelajari. Budaya sesungguhnya tumbuh karena diciptakan dan dikembangkan oleh individu-individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Nilai-nilai digunakan sebagai pedoman bagi setiap anggota selama mereka berada dalam lingkungan organisasi atau perusahaan. Dan bisa dianggap sebagai ciri khas yang membedakan satu organisasi dengan organisasi yang lain. Oleh sebab itu, harus kita sadari bahwa kita masih hidup dalam sebuah kultur yang di dalamnya ada etika, ada norma, nilai, sopan santun, tata krama. Maka, semua nilai-nilai itu adalah sesuatu yang luhur untuk mengatur kehidupan kita. Budaya perusahaan juga merupakan nilai-nilai yang menjadi pegangan SDM dalam menjalankan kewajiban dan landasan perilaku dalam berorganisasi. Perangkat yang penting dalam peningkatan kinerja organisasi, majunya organisasi didorong oleh budaya organisasi sebagai simbolik yang melekat pada anggota perusahaan. Karakteristik sosial masyarakat di mana perusahaan beroperasi juga merupakan faktor mendasar yang akan berpengaruh terhadap pembentukan budaya organisasi. Tipe masyarakat bisnis juga mempengaruhi pembentukan budaya organisasi. Kode etik profesional yang menjadi pedoman umum bagi profesional yang bekerja pada perusahaan terkait dalam menjalankan usahanya. Pembentukan budaya organisasi juga dipengaruhi oleh sejarah berdirinya dan berkembangnya perusahaan tersebut. Nah, apa saja keuntungan bila perusahaan memiliki budaya yang kuat, adaptif, dan kompetitif? Yaitu, budaya perusahaan sangat menentukan etika kerja. Budaya perusahaan memberi arah pengembangan bisnis. Adanya evaluasi terhadap visi, misi, struktur, maka budaya perusahaan mendukung terhadap kejelasan arah pengembangan bisnis. Budaya perusahaan mampu meningkatkan produktivitas dan kreativitas. Budaya yang dinamis, kreatif, memberikan jaminan tumbuhnya kreativitas pada semua level. Maka para pegawainya tidak akan terjebak dalam aktivitas rutin. Budaya perusahaan juga mengembangkan kualitas barang dan jasa. Bila ada komitmen, sistem nilai, maka gerak organisasi dalam menekankan masalah mutu juga akan terjaga dengan baik.